Hai guys, apa kabar? Mimin doain ya, semoga yang setia nonton video dari channel Mimin selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Yakuza Princess. Film yang dirilis pada tahun 2021 disutradarai oleh Vincent Amorim ini dibintangi oleh Masumi, Jonathan Rhys-Meyers, dan nama-nama besar lainnya. Berlatar sindikat penjahat Yakuza di Brasil. Film ini mengekspos kisah Akemi, seorang gadis Jepang yang mewarisi sebuah kelompok kejahatan asal Jepang. Bagi yang mau nonton full movie-nya, Mimin sisipkan linknya di deskripsi ya guys. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita yang bernama Akemi yang sedang latihan kendo bersama gurunya Sensei. Terlihat Akemi yang tak fokus dengan latihannya karena ada yang selalu mengganjal pikirannya. Ternyata ia dibayangi masa kecilnya pada 20 tahun silam, di mana ketika keluarga besar mereka sedang berkumpul untuk merayakan ulang tahun Akemi yang pertama. Saat akan melakukan sesi foto bersama, tiba-tiba mereka semua dibantai oleh sekelompok Yakuza. Kakak laki-lakinya sempat bersembunyi di bawah meja, namun setelah ketahuan ia juga dibunuh oleh mereka. Sedangkan Akemi sendiri berhasil selamat karena dibawa oleh seseorang. Kini Akemi tinggal di Sao Paulo, Brasil. Di sana merupakan tempat berkumpulnya komunitas orang-orang Jepang terbesar di dunia. Ia bekerja pada seorang wanita Jepang sebagai penjaga toko pernak-pernik. Di suatu malam, Akemi membuat tato di tangannya dengan gambar yang sama pada sepotong kain warisan kakeknya. Ternyata gambar itu adalah logo klan mereka yang dipegang terus oleh kakeknya ketika meninggal. Di malam ulang tahun Akemi, ia merayakannya di bar dengan salah seorang temannya. Akemi yang dipanggil ke atas panggung untuk menyanyikan sebuah lagu. Tiba-tiba ada salah seorang dari geng preman mendatangi teman Akemi dan mengatakan, "Aku akan mengajak temanmu untuk prut-prut." Dan tak lama ia nekat naik ke panggung itu untuk mengajak Akemi prut-prut. Akemi yang tidak suka diperlakukan seperti pelacur langsung turun dari panggung. Namun salah seorang itu terus menggodanya sampai ia memamerkan kantong menyannya. Akemi tak tahan dengan perlakuan pria itu. Lalu Akemi menghajar mukanya dengan tendangan ular berbisa sampai pria itu jatuh tersungkur. Tak terima melihat temannya dihajar Akemi, anggota yang lain mencoba mengkeroyok Akemi. Namun satu persatu anggota geng itu dihajar juga oleh Akemi dengan toya milik Kerasakti. Tak lama security pun datang untuk memisahkan mereka dan memberi peringatan agar tidak mengacau lagi di tempat itu. Sesaat polisi datang, Akemi dibantu gurunya agar urusan tidak diperpanjang lagi. Scenes berpindah ke Osaka, Jepang. Terlihat Takeshi, seorang Yakuza. Takeshi dikabarkan oleh anak buahnya yang telah menangkap seseorang yang mempunyai informasi penting, yaitu bahwa Akemi telah diketahui keberadaannya. Tetapi bos besar mereka yang bernama Kenichi telah menyuruh pembunuh bayaran untuk mengurusnya. Takeshi yang merasa marah, lalu ia pun membunuh anak buahnya itu guys. Selanjutnya Takeshi pergi menghadap bosnya yang bernama Kenichi itu. Takeshi mempertanyakan kenapa bukan dirinya yang ditugaskan untuk mencari Akemi. Takeshi merasa diragukan kemampuannya oleh bosnya. Dan di situ juga ada seseorang anak buah dari bosnya lagi yang bernama Kojiro. Ia berpendapat bahwa kalau Takeshi belum bisa dipercaya sepenuhnya.
karena ia bukan berasal dari klan mereka. Takeshi yang emosi berinisiatif untuk membuktikan kesetiaannya dengan memotong jarinya sendiri. Akan tetapi, Kenichi menghentikannya karena menurutnya Takeshi sudah cukup membuktikan dengan pekerjaannya selama ini. Lalu Takeshi pergi dari situ untuk segera mencari Akemi. Scenes berpindah lagi ke Brazil, di mana terlihat seorang pria yang terbaring di rumah sakit bernama Shiro. Saat itu ia terlihat linglung, bingung kenapa bisa ada di sana. Lalu ia mencabut semua alat medis yang melekat pada tubuhnya dan berusaha untuk lari dari sana. Para perawat yang melihatnya mencoba menghadangnya, namun Shiro malah menghajar mereka semua. Hingga terpaksa Shiro harus disuntik dengan obat penenang. Di mana setelah sadar, ternyata tangannya sudah diberogol oleh polisi. Salah seorang perawat datang menjelaskan kepada dua orang polisi bahwa Shiro mengalami amnesia alias hilang ingatan. Bahkan namanya sendiri pun ia tidak ingat. Polisi itu ingin menanyakan tentang katana atau pedang samurai itu. Tetapi Shiro terlihat kaget dan tidak ingat apapun tentang itu. Tak lama setelah polisi itu pergi, tiba-tiba Shiro mencabut selang infusnya dan menggunakan jarum suntik untuk membuka borgol yang mengikat tangannya. Dia berhasil lepas, kemudian dengan santainya ia pergi ke toilet. Supaya tak diketahui aksinya, ia melepas semua bajunya dan menuju toilet. Kemudian di toilet itu, Shiro mengambil baju dari pria yang ada di sana. Shiro tahu para polisi dan dokter itu belum pergi. Mereka masih ada di lobi rumah sakit. Ia pun menyiasatinya dengan memecahkan kaca dan menekan tombol alarm darurat supaya di rumah sakit itu ramai dengan kepanikan. Setelah itu Shiro keluar dan mengambil pedang samurai, lalu kabur dari rumah sakit itu, guys. Malamnya akhirnya ia pergi ke sebuah toko barang antik dan masuk ke toko itu layaknya maling. Di situ ia menemukan sebuah sarung yang sangat cocok untuk pedangnya itu. Tak lama ia diketahui oleh pemilik toko yang berambut ikal dan putih brewoknya. Lalu Shiro menanyakan ke pemilik toko, "Apa kamu tahu tentang pedang ini?" Awalnya pemilik toko mencoba untuk membohongi Shiro dengan mengatakan kalau pedang ini hanya pedang biasa dan berminat memaharinya dengan uang tunai. Namun Shiro yang tidak percaya dan kesal dengan pemilik toko itu, tiba-tiba Shiro langsung menghajar pria itu. Akhirnya pemilik toko itu menjelaskan bahwa ternyata itu adalah pedang Murasama, yaitu pedang legendaris dan pedang terkutuk yang haus akan darah. Sehingga banyak orang yang ingin memaharinya dengan harga mahal, sekalipun di mana pemilik aslinya adalah seorang yakuza. Kemudian pemilik toko itu memberikan alamat yang pernah memandikan pedang itu di tokonya. Lalu Shiro pun bergegas pergi menuju ke alamat tersebut untuk mencari informasi selanjutnya tentang pedang itu. Di lain sisi, Akemi yang sedang dalam perjalanan pulang kerja. Di tengah jalan, ia akan ditabrak sebuah mobil. Dan ternyata, ia kembali dikejar sama preman-preman yang sempat bermasalah dengan Akemi di bar saat itu. Lalu ia lari menuju rumahnya dan mereka pun terus mengejar Akemi sampai dalam rumahnya. Setelah Akemi terpojok, ternyata Shiro sudah ada di rumah Akemi. Ternyata rumah yang dimasuki Shiro adalah rumah Akemi. Tak berlama-lama, Shiro pun membantu Akemi. Shiro menghajar para preman itu sampai ia tertembak oleh ketua geng itu. Saat melihat pedang itu terjatuh, Akemi pun langsung mengambil pedang itu untuk menebas tangan ketua preman itu hingga terputus. Tak lama Takeshi juga datang ke situ dan menembak ketua geng itu dan kawan-kawannya. Mendengar suara tembakan itu, Shiro dan Akemi langsung kabur lewat atap. Lalu Takeshi terus mengejar mereka. Hingga terjadi pertarungan antara Takeshi dan Shiro dan dibantu oleh Akemi.
Sesaat sebelum mereka pergi meninggalkan Shiro, Takeshi yang sudah terkunci dari balik sebuah lift, ia memanggil Akemi dengan sebutan Aki. Akemi yang tak peduli dengan Takeshi, ia meninggalkannya dan mengajak Shiro ke tempat gurunya. Shiro yang masih bingung karena lupa ingatan menanyakan, siapa pemilik pedang itu? Karena ia ingin tahu siapa dirinya dan juga keterlibatannya. Namun menurut Akemi, pedang itu adalah milik kakeknya yang telah meninggal. Akemi menemui gurunya dan menanyakan tentang foto dan pedang itu. Ia juga melihat Takeshi yang ada di foto itu. Gurunya kaget ketika melihat pedang tersebut. Lalu ia menyuruh Akemi untuk mencari info lebih lanjut kepada bosnya, si pemilik toko pernak-pernik tempat Akemi bekerja. Tak lama Akemi sampai di toko tersebut, lalu bosnya yang bernama Nyonya Sugahara bercerita bahwa ternyata ia berhubungan dengan kakeknya selama 8 tahun dan hanya guru Akemi satu-satunya yang mengetahui hal itu. Bos dari toko itu menyampaikan kepada Akemi kalau sebelum meninggal, kakek Akemi memberikan tulisan di kertas kecil yang berisi sebuah alamat tempat rahasia untuk diberikan ke Akemi suatu saat nanti. Setelah mendapatkan alamat itu, Akemi langsung pergi untuk menuju ke sana. Shiro yang masih penasaran dengan pedang itu, ternyata dari tadi ia menguping pembicaraan mereka. Dan dia membuntuti Akemi hingga di dalam kereta. Akemi yang kemudian tahu terpaksa harus pergi berdua dengannya. Tak lama ia sampai di tempat tujuan dan terlihat tempat itu sangat sepi. Lalu mereka pun masuk ke sebuah rumah dan disambut oleh 2 kakek tua bermuka judes. Akemi dan Shiro sempat diusir dari tempat itu. Namun, Akemi menunjukkan pedangnya dan membuat kedua kakek itu terlihat segan dan tunduk kepada pedang tersebut. Tak lama ada seorang nenek tua yang juga datang dan mengajak Akemi masuk ke dalam untuk mandi dan istirahat. Tetapi Shiro tidak boleh ikut karena ia adalah gaijin atau orang asing. Shiro hanya diajak mabok anggur oleh kedua kakek itu hingga Shiro pun tepar dan diseret ke sebuah ruangan dan kemudian ditinggalkan sendirian. Akemi yang susah untuk tidur, akhirnya ia diajak nenek itu pergi ke tempat pemakaman. Ternyata di sanalah kakeknya dimakamkan, guys. Pada batu nisan kakeknya, terdapat sebuah laci yang berisi kain dan logo klan mereka. Terdapat juga foto dan halaman surat kabar yang berisi tentang pembunuhan keluarga bos besar klan Takekawa, yaitu keluarga Akemi, yang diberitakan bahwa anak bungsunya hilang, di mana anak bungsu itu adalah Akemi sendiri. Saat itu tiba-tiba Takeshi muncul di sana. Akemi pun kaget dan langsung menodongkan pedang itu ke arah Takeshi. Namun terlihat Takeshi tidak melawan Akemi. Dia hanya menunjukkan luka di tubuhnya dan mengatakan bahwa dari pedang itulah luka ini terbuat. Itu artinya dia juga anggota klan Takikawa dan juga satu-satunya saudara yang dimiliki Akemi saat ini. Tak lama Takeshi curhat. Dan tiba-tiba banyak anggota Yakuza yang dipimpin oleh Kojiro datang ke tempat itu. Takeshi pun mengajak Akemi untuk bersembunyi. Lalu mereka berdua membunuh penjahat itu satu persatu. Di sisi lain, Shiro telah sadar dari maboknya, kemudian ia bangun dan berkeliling rumah. Lalu ia telah menemukan orang-orang tua itu telah meninggal. Takeshi dan Akemi yang mencoba lari dan masuk mobil, namun mereka terus ditembaki oleh beberapa anggota Yakuza. Hingga Shiro membantu mereka agar mereka segera kabur. Namun Akemi tidak tega meninggalkan Shiro. Akhirnya Takeshi menceritakan bahwa Shiro adalah orang yang membunuh kakeknya. Itulah sebabnya pedang itu ada padanya.
Jadi Shiro adalah pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh Kenichi, bos dari Takeshi, untuk membunuh Akemi. Keesokan harinya, Takeshi yang sedang membersihkan luka tembaknya, ia menceritakan kepada Akemi bahwa yang selama ini dianggap kakeknya itu bukan kakek asli Akemi. Dia merupakan tangan kanan Takeshi yang ditugaskan untuk menyembunyikan dan melindungi Akemi. Dulu ayahnya yang bernama Akira Takekawa adalah orang yang paling ditakuti di Osaka, Jepang. Ia memiliki banyak musuh. Salah satunya adalah Kenichi, bosnya Takeshi sendiri. Namun Takeshi selama ini hanya berpura-pura setia kepada Kenichi. Ia menceritakan semua, bahwa bosnya saat ini masih menyimpan dendam dengan klan dari ayahnya. Maka dari itu, jalan satu-satunya adalah berperang, dan Akemi sendiri yang harus menyelesaikannya. Karena ini adalah masa lalu ayahnya yang harus diselesaikan. Lalu diam-diam Akemi meninggalkan Takeshi untuk kemudian pergi pulang. Sesaat setelah ia sampai, ia melihat beberapa mayat tergeletak di lantai. Dan ia pun harus kehilangan orang yang selama ini menjaganya, yang dianggap kakeknya sendiri. Tak lama dari belakang Akemi, terlihat Shiro menghampirinya. Ia pun langsung menghajar Shiro, karena Shiro adalah pelaku pembunuhan kakek Akemi. Namun Shiro tetap mencoba menenangkan Akemi. Akemi tak peduli dengan penjelasan Shiro. Ia terus menghajarnya hingga pingsan. Lalu Takeshi pun datang dan ingin menembak Shiro. Namun Akemi melarangnya. Melihat anak buah Kenichi datang, mereka berdua langsung pergi untuk menuju Jepang dengan naik helikopter. Mereka berjalan menuju atas gedung dan diantar oleh salah satu anak buah Takeshi. Dan ternyata anak buahnya telah mengkhianati Takeshi. Tahu akan hal itu, mereka pun saling serang. Takeshi dan Akemi berkolaborasi dalam pertarungan itu. Hingga akhirnya Akemi membacok kepala orang itu dengan samurainya. Tak lama setelah itu ada segerombolan orang yang datang lagi. Namun saat melihat pedang milik Akemi, orang-orang itu langsung ciut nyalinya dan kabur. Tak berlama-lama mereka berjalan menuju atas gedung untuk segera menaiki heli itu. Namun tiba-tiba muncul Kojiro dan anak buahnya yang telah menunggu di sana bersama dengan membawa Shiro. Tak lama Kojiro dan Takeshi curhat. Kemudian Kojiro pun langsung menusuk Takeshi dengan pedangnya saat itu juga. Takeshi yang masih menjunjung tinggi kehormatannya, dia mendorong Kojiro lalu melanjutkan tusukan pedang yang ada di perutnya. Kemudian ia melakukan harakiri atau yang disebut dengan bunuh diri. Harakiri sering dilakukan oleh samurai untuk mati secara terhormat. Akemi sempat bingung karena ia sekarang hanya sendiri. Ia hanya diceramahi oleh Kojiro. Karena bagi Kojiro, Akemi hanya seorang gadis yang lemah. Ditambah ia tak punya teman lagi. Tak lama kedua anak buah Kojiro mengeluarkan pistolnya untuk langsung menembak Akemi. Namun siapa sangka Shiro membantu Akemi dan menembak kedua orang itu, guys. Kini situasi berbalik. Kojiro hanya sendiri. Lalu mereka bertarung dengan menggunakan pedang samurai. Akemi terlihat beberapa kali tersayat dari pedang Kojiro. Terlihat Akemi yang kewalahan melawan Kojiro sampai tersayat perutnya. Namun siapa sangka, guys, sesaat Akemi tersayat perutnya, si Kojiro juga tersayat lehernya. Setelah itu Akemi menghampiri Shiro. Takut kepalanya ikut ditebas seperti Kojiro, Shiro mengatakan, "Aku benar-benar tak ingat." Lalu Akemi mengatakan, "Kau berhutang kepadaku. Perangku adalah perangmu." Dan helikopter pun datang. Di akhir film, terlihat Kenichi sedang menelpon di rumah mewahnya, berjalan ke arah patung klan ninjanya, guys.
Itulah alur cerita film Yakuza Princess yang dirilis tahun 2021 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.